Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmat wal islam wal iman wa kafa biha min nikmah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni ya Rasulullah. Alhamdulillah, banyak tadi kita berzikir kepada Allah Ta'ala, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dzikir tatmainnul qulub, dzikir adalah membersihkan hati, bersolawat adalah untuk penyambung kita, penuntun kita adalah Nabi Muhammad, wasilah kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, sedikit ada satu kisah. Ulun pernah dikisahi sama guru ulun, ada satu anak minta amaliyah untuk supaya bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Datang pada guru, ulun ingin bermimpi kepada Nabi Muhammad SAW, kasih amalan. Datang ke rumah guru itu nggak dikasih amalan apapun, cuma dikasih makan. Kasih makan iwak kari, nggak boleh minum. Selesai itu suruh bulik, suruh kuring. Setelah kuring, dia di dalam perjalanan hendak kayak apa ini, kalau makan, kalau minum nggak diizinkan. Sedangkan ulun haus, ingin minum. Kalau dengan minum akan merasakan satu kelegaan yang dibayangkan untuk bisa minum aja. Sampai di rumah dia guring dan malamnya bermimpi kelihatan sungai yang jernih sekali. Dia lari sekencang mungkin masuk ke sungai itu dan minum air yang di dalam sungai. Selesai, setelah puas terbangunlah dia. Di pagi hari datang kepada gurunya mengatakan, ulun semalam bermimpi guru. Apa yang kau mimpikan? Ulun bermimpi sungai yang jernih sekali, ulun masuk dan minum. Nah, sewaktu sebelum kau kuring, apa yang kau bayangkan? Ulun membayangkan kayak apa nikmatnya untuk minum, karena ulun merasa harus biar nggak mengizinkan ulun untuk dalam minum. Gurunya tersenyum. Sedangkan kau ingin bermimpi dengan Nabi, tapi kau memimpi bertemu dengan air yang jernih. Andai kata waktu kamu dalam perjalanan sampai kuring mengganang, mengingat-ingat Rasulullah, rindu dengan Rasulullah SAW, mengharap untuk ketemu Rasulullah, pasti kamu dalam mimpi itu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu ikhwani, dekatkan diri kita dengan Nabi Muhammad SAW. Perbanyak sunnah-sunnahnya Nabi kita perbaiki, kita perbarui, kita tambahkan. Yang kadang-kadang kita sepilihkan, kita keluar masuk kamar mandi, mana yang harus kita dulukan, kita nggak pernah mengherani. Bahkan masuk kamar mandi kita sambil bersiul atau bernyanyi, naudzubillah. Kadang kita keluar dari satu majelis, masuk dari majelis, keluar dari satu masjid, dari masjid kita lupa mana kaki mana yang kita harus dulukan dan mana yang kita akhirkan. Ini banyak sekali saudara. Di samping kita harus bersolawat kepada Nabi, itu sudah satu kejelasan. Inna wa malaikatahu yusholluna nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu, ayo kita dekatkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Di akhir zaman ini, zaman yang penuh dengan fitnah, kita keimanan kita banyak ditekan, diremahkan oleh para orang yang perusak iman kita, para orang-orang yang benci dengan Nabi Muhammad SAW, yang nggak ridho dengan ajaran Nabi Muhammad semakin mewabah, yang nggak ada ridho untuk syiarnya Nabi Muhammad, untuk umat-umatnya ini selamat di dunia wal akhirah. Sekarang ayo kita berbagi sebagaimana Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid ini pernah menyampaikan pada jamaahnya, yaitu hati-hati dengan HP kalian. Jangan berbelajaran melalui HP, yaitu guru kita Google. Maaf, ini banyak sudah mewabah, karena Habib Umar mengatakan ini sudah mewabah sekali. Guru yang jelas akidahnya kita sudah mengetahuinya, guru kita ke guru kita, siapa nasabnya dia sampai kepada Rasulullah SAW, yang itu kita harus ikuti. Alhamdulillah di majelis kita ada guru Muhammad Sobir yang membimbing kita, yang mengarahkan kita. Ini adalah salah satu contoh guru dan pewaris Nabi Muhammad SAW, ikhwan. Dan ada satu tanda-tanda, satu isyarat dari tangan. Maaf, ulun isyaratkan dari tangan kiri karena ini mudarat yang sangat besar. Ini penting, kadang orang meremehkan. Apa itu isyarat tangan yang dilipat kayak gini ini saudara? Apa ini maksudnya? Kita membuat salib saudara. Ini ajaran para Nasara, hati-hati. Ini banyak sudah mewabah. Kadang ibu-ibu, kadang anak-anak berselfie, kadang anak-anak dari satu majelis. Hati-hati ini dengan ini. Kita sudah mensyiarkan ini agama orang lain. Hati-hati. Dan yang kedua lagi, maaf, ini ajaran orang Yahudi, yaitu untuk mengajarkan kita supaya mengikut Dajjal laknatullah. Apa itu? Dengan lambangan seperti akan tanam metal gini. Hati-hati ini. Kalau ada yang menggunakan ini, tampis tangannya. Ini harus disampaikan, karena ini mewabah. Kadang orang membiarkan aja, kelihatan orang dengan isyarat-isyarat itu dia terdiam dengan senang, bahkan berselfie, naudzubillah. Apakah itu ajaran Nabi? Enggak, ikhwani. Itu jauh dari ajaran Rasulullah SAW.
Maka ini harus kita perbarui, kita harus perbaiki semuanya, insya Allah. Kalau kita semakin himmah kita untuk memperbarui, ingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita akan bermimpi dengan Nabi Muhammad. Bahkan kita seumur umur kita didatangi oleh Rasulullah SAW, dibimbing oleh Rasulullah SAW, diantarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan waktu kita di liang lahat datang Rasulullah SAW membimbing kita, mengarahkan. Bahkan nanti insya Allah kalau waktu kita di padang mahsyar semua orang terbingungan, kita dengan mudah bertemu dengan Nabi Muhammad, tangan kita mengulurkan kepada Nabi Muhammad, disambut oleh Rasulullah SAW, dan kita dibimbing terus Rasulullah SAW sampai masuk surganya Nabi Muhammad SAW. Ikhwan, mudah-mudahan ini jadikan satu fadilah, mudah-mudahan satu introspeksi pada diri kita, jadikan kita orang yang lebih baik dari tadi sebelum kita masuk majelis taklim ini, jadikan kita lebih beriman kepada Allah Ta'ala sebelum kita masuk majelis taklim ini, dan menjadikan kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW sebelum kita majelis taklim ini. Insya Allah dengan keluar dari majelis ini kita semakan iman kita, dikuatkan iman kita, dikuatkan himmah kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad, untuk dekat Nabi Muhammad. Insya Allah dengan keinginan kita supaya dapat ridhonya Allah dan Rasulullah SAW, insya Allah kita akan mendapatkan semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, minta maaf sedikit, ada yang ulun bawa yaitu air penarang hati. Di dalam air ada satu wapak dan ada satu minyak, dan minyak juga, minyak ini maaf titipan dari cucunya Kiai Abdul Hamid bin Abdul Umar yang ada di Pasuruan. Kiai Abdul Hamid ini sahabat karib Guru Bangil, Guru Sarman, dan beliau salah satunya yang membuka kewalian Guru Bangil yang menunjukkannya. Beliau titip untuk majelis dia yang ada di Jawa di Pasuruan. Sudah lama sebetulnya, waktu Id kemarin bertemu sama ulun, dia titip ada minyak yang fungsinya bisa dipakai dan bisa untuk diminum, kata Sidin, untuk segala macam penyakit. Kalau diminum teteskan air hangat atau teh diminum itu bisa, dan kalau ada anak yang sering nangis diusapkan di dahi dan di pusarnya, dan banyak fungsinya. Ada yang di dalam kertasnya ini, itu cara dan fungsinya ini insya Allah manfaat. Ada harganya Rp20.000, ada di luar. Kalau yang hendak fadhol min fadlik, kita mendukung beliau untuk majelis. Setidaknya kita berterima kasih pada datuk beliau Kiai Abdul Hamid bin Abdul Umar yang menjadikan kita mengenal dengan Guru Bangil, dan wasilah dia menjadikan kita orang yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi minta halal ridhonya, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.